Selamat pagi. Selamat pagi, Semangat banget. Selamat pagi, Iya. Tadi sudah habis meet dengan Pak Yanto ya? Yes. Oke. Thank you. Berarti udah doa tadi ya sama Pak Yanto ya? Yes. Oke, thank you. Ya, berarti kita doanya nanti pas meet aja. Ya, sebelum istirahat aja. Oke. Oke, semua anak-anak sehat ya. Ya, kalau misalnya ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Bunda doakan, semoga cepat sembuh. Oke? Ya, yang sehat, Tuhan, yang masih sakit, semoga cepat sembuh. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar terakhir materinya Bu Nanda. Kalau kamu sudah melihat pengumuman dari Bu Nanda sudah kirim juga materi terakhir. Berarti anak-anak sudah tahu kita akan bahas apa hari ini. Lalu ada tugas yang Bu Nanda kasih minggu lalu. Enggak tugasnya? Ya, soal penilaian akhir tahun. Di halaman 62. Kita akan bahas hari ini. Oke? Ya, setiap anak-anak punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Oke, sebelum mulai Bu Nanda mau lihat semangatnya dulu. Ya, Bu Nanda mau tes jurus spesial Bu Nanda 1 sampai 5. Tapi sekarang Bu Nanda ganti Kenapa? bukan pakai bahasa Indonesia, bukan 1 2 no. Bu Nanda pakai in English. Ya, dalam bahasa Inggris 1 2 3 4 5. Oke? Oke, ready? Oke. Jadi kamu jangan bingung. Udah tahu kan? Pakai bahasa. Yes. 1 until 5. Saja pakai bahasa Jepang. Yes, oke. Ready? 1 2 3 Ready? Ya. 1 2 3 go. Kalau Bu Nanda bilang kalau Bu Nanda bilang 1 berarti langsung ke jurusnya ya. 1 berarti jurus 1. 5 berarti jurus 5. Oke? Bisa ya? Oke. Rolando sudah siap-siap jurus 1. Oke. 1 2 3 go. 5 4 3 1 2 5 4 2 5 1 3 1 5 4 2. Kok masih ada yang salah? Tuh, Rolando kok tuh gini? Ayo. Kamu belajar apa TikTok aja? Hah? Bingung. Oke. Bilang sama orang tuanya, bukan TikTokan. Ya, ice breaking. Oke. Bilang sama papanya. Iya, bilang sama papa ada yang tanya, kamu belajar TikTokan? Pak, bukan TikTokan. Bu Nanda ngajari TikTok, tapi ice breaking namanya. Oke. Sebelum pelajaran ada namanya ice breaking. Oke. Nanti papamu bilang TikTokan. Iya, TikTokan itu bukan Ki, ada musiknya. Oke. Oke. Iya, kok papamu bilang TikTokan? Papa tuh siapa yang ngomong tadi tuh? Papa tahu saudaranya? Hah? Alejandra Oh, itu. Alejandra ya. Itu papanya Alejandra, iya. Nanti Alejandra bilang sama papa ya, bukan TikTokan, Pak. Bu Nanda nggak ngajarin TikTok. Tapi ice breaking, jurus ya. Oke, ternyata ada yang masih ingat, semuanya ingat nanti jurusnya. Oke. Baik, waktu kita kan nggak banyak ya, Bu Nanda cuma ice breakingnya cuma sebentar aja. Lalu Bu Nanda masuk pelajaran hari ini. Bu Nanda mau presentasikan tentang yang hidup rukun. Nah, kalau kamu sudah membaca materinya Bu Nanda, kamu pasti lebih cepat. Oke, Bu Nanda sudah bilang, tolong dipelajari materinya. Lalu Bu Nanda tinggal kembali menjelaskan. Kalau mau bertanya boleh. Ya, ada yang mau bertanya? Yes?
Yang aku yang halaman 63 yang mulai Romawi 3 sama Romawi 4 nggak bisa. Lupa. Yang mana? Yang PR-nya ya? Bu. Yang PR. Oh, it's okay. Iya. Sampai Kalau yang nggak bisa nanti dilewati, kita bahas. Kalau nggak cukup waktunya kita bahas, Bu Nanda akan kasih kunci jawabannya. Oke, yang jelas kita bahas yang pelajaran terakhir. Ya? Pelajaran yang terakhir dulu ya. kumpulin Ya. apa enggak? Nggak dikumpulkan. Dikumpulin Tidak apa enggak? dikumpulkan. Bu Nanda bilang dibahas kan. Yuk sekarang coba lihat di buku Jamrutnya ini sambil Bu Nanda presentasikan materi Sudah. terakhir. Bu Nanda mau kalian membaca yang halaman 57. Bu Nanda siapkan dulu. Halaman 57. Hidup rukun dengan tetangga. Coba lihat halaman 67. Bu Nanda siapkan presentasinya dulu. Semoga bisa dilihat di screen-nya. Oke. Terus Naruto enggak, Bu? Nggak ada, kamu belajar sendiri nanti ya. Iya. Tahu Ada suka Naruto ya? Naruto ya. Kamu suka Naruto ya? Coba lihat hidup rukun dengan tetangga. Sudah ketemu halaman 57. ya. Yes, halaman 57. Lihat di bukunya halaman 57. Sudah? Iya. Nah, anak-anak di PowerPoint-nya Bu Nanda, di slide-nya Bu Nanda sudah menjelaskan apa artinya hidup rukun. Ada yang sudah bisa menjelaskan? Kalau Bunda tanya, apa itu hidup rukun? Ini versinya anak-anak gimana? Kalau Bunda tanya, apa itu hidup rukun? Anak-anak bilangnya apa? Kalau Bunda tanya, ayo Rukun. Jessica, hidup rukun itu gimana? Coba jelaskan. Hidup rukun itu tidak bertengkar, damailah. Damai sejahtera hidupnya di sana. Oke. Ya. Benar. Rukun itu Hidup rukun ya. Ayo kalau mau bertanya ngomong biasakan mengangkat tangan dulu. Yes. Siapa yang bertanya? Jamrut tah? Nah, Halamannya jamrut atau yang agama? buku kita cuma Jamrut, Nak. Kita hanya buku Jamrut kan? Bukunya cuma satu buku. Tidak ada di Ya, LKS. kita nggak pakai. Anak-anak Jamrut ini udah Bu Nanda jelaskan di awal. Hello, ayo dengarkan Bu Nanda. 2B. Jamrut ini adalah materi dan juga LKS. LKS itu apa? Lembar kerja siswa. Jadi di buku ini sudah ada materi, lalu materi ini dilengkapi dengan lembar kerja siswa. Iya kan? Kenapa? Jadi kita pakai buku yang satu ini. Jangan bingung. Oke? Ya, materinya itu sudah diringkas. Nah, kalau misalnya Kenapa dulu yang semester 1 itu kok ada agamanya di LKS? ada LKS-nya ya? Kayaknya aku ingat. Iya, sekarang tidak ada anak-anak, ya. Semester 2 ini tidak ada. Makanya ada namanya meeting, apalagi waktu kita cuma 30 menit pembahasan. Makanya Bu Nanda jelaskan di slide-nya Bu Nanda, PowerPoint-nya Bu Nanda ada tentang arti hidup rukun. Di sini tidak ada. Lihat kan tidak ada. Nah, tapi Bu Nanda mau tanya. Ayo sekarang dengarkan. Ini apa? Ya. Pakai buku Jamrut aja. Ya, pakai buku Jamrut ya. Yang Jamrut Caidon Oke. bukan yang itu. Ya, sekarang tadi siapa yang mau jawab hidup rukun? Tadi Jessica sudah menjawab. Hidup rukun itu hidup yang tidak dapat. Kalando, apa artinya hidup rukun tadi? Hidup rukun ada hidup tanpa perselisihan. Tanpa perselisihan tadi sudah dijawab Jessica. Yang coba yang lain. Jawabannya bagus, tapi sudah sama. Coba yang lain. Kalau disebut hidup rukun itu apa artinya? Hidup? Hidup rukun ada hidup dengan akrab. Kenapa? Ngomongnya pelan-pelan, jangan seperti orang yang Sama. Hidup rukun adalah hidup dengan akrab. hidup dengan akrab, boleh. Apalagi yang lain, selain Rolando, coba yang lain.
Di slide-nya Bu Nanda. Saling memperhatikan. Coba perhatikan di screen-mu. Saling menolong. Saling hormat menghormati. Tadi kamu sudah sebut saling memperhatikan, saling menyayangi di antara sesama manusia. Nah, hidup rukun antar tetangga yang kita pelajari hari ini. Berarti antar tetangga. Ingat kan Bu Nanda sudah jelaskan tetangga itu siapa? Keluarga-keluarga yang ada di sekitar rumah kita. Betul. Ya. Nah, kalau dibilang bagaimana supaya kita hidup rukun dengan tetangga, berarti kita harus hidup apa? Hidup saling menghormati, saling menolong, saling menyayangi di antara tetangga. Nah, kenapa anak-anak? Kita harus tahu yang pertama-tama karena kita adalah manusia. Manusia yang merupakan makhluk apa? Disebut makhluk sosial. Coba perhatikan di screen-nya Bu Nanda. Kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk hidup ya. Kita saling membutuhkan bantuan baik dari keluarga serta manusia tidak bisa masyarakat lain. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, bahasa lainnya adalah kita saling membutuhkan baik dari orang lain maupun yang keluarga kita, orang lain itu bisa di luar diri kita sendiri, ya. Yang paling dekat dengan rumah kita yaitu tetangga. Bagaimana kita menjaga kerukunan antar tetangga? Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan anak-anak. Tapi karena ini masa pandemi, ini susah, bahkan tidak boleh kita lakukan, ya. Kita skip karena masa pandemi. Tapi kalau tidak masa pandemi, yang seharusnya kita lakukan pun, ya. Misalnya menghormati ya kan, bukan berarti kita harus bersentuhan dengan tetangga, menyalam salam, nggak boleh kan. Tapi kita bisa mengucapkan dengan menyapa, ya kan. Bisa saling membantu, mengucapkan hari raya misalnya tetanggamu itu yang beragama Muslim atau Islam atau yang beragama lain dari kamu. Kita bisa memberikan ucapan selamat hari raya. Ini contoh-contohnya anak-anak sudah tahu ya. Apalagi saling membantu. Ya, kenapa? Ya, oke. Saling bekerja sama, ya. Tadi contohnya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikerjakan di lingkungan masyarakat itu, di suatu tempat itu harus yang namanya bekerja sama sehingga semua pekerjaan itu bisa cepat selesai. Oke, ada manfaatnya anak-anak kalau kita hidup rukun dengan siapapun, terutama dengan tetangga. Ya. Yang pertama, mudah untuk saling tolong-menolong. Ya, kalau kita hidup ramah, menghormati tetangga, kalau kita kesusahan, pasti tetangga pun akan mudah untuk kita saling membantu atau saling tolong-menolong. Lalu, yang lain menciptakan kehidupan yang tadi sudah disebutkan tadi ya, damai, tenang, yang kita sebut dengan kehidupan yang harmonis. Ya. Oke, lalu tercipta yang namanya juga persatuan dan persaudaraan. Oke, ada banyak yang lain ya, 3 hal ini yang merupakan manfaat saling hidup rukun. Oke, coba dibuka halaman 58 di buku Jamrutnya. Buku Jamrut halaman 58, Nak. Kita lihat. Ada kisah Maria yang mengunjungi siapa? Mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Ya. Anak-anak tahu? Elizabeth. Siapa yang sudah tahu Elizabeth itu siapa? Selain saudaranya. Elizabeth itu Iya, saudaranya Bunda Maria. Yaitu tinggal di kota Yehuda. Iya. Nah, Maria kan tinggalnya di kota Nazaret ya anak-anak ya. Nazaret, sementara saudarinya Elizabeth ini tinggal di kota Yehuda. Jadi butuh beberapa hari untuk sampai jalan kaki ya anak-anak, sampai ke kota Yehuda. Jadi Maria tujuannya apa? Waktu itu Maria sedang mengandung bayi Yesus. Dan ternyata Elizabeth juga mengandung
seorang bayi, yaitu Yohanes. Nah, Maria ingin berbagi kebahagiaan atau kegembiraan. Itulah tujuannya Maria pergi mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Mereka saling mau membagikan kegembiraan. Ya, bahwa mereka ini sedang mengandung bayi. Ya. Iya, betul. Elizabeth ini istri dari seorang imam. Namanya adalah Zakaria. Iya, Zakaria. Oke. Udah lanjut. Apa yang kita bisa contoh dari Bunda Maria dan Elizabeth? Bagaimana sikapnya mereka? Yang kita contoh, iya, saling berbagi kebahagiaan. Apalagi hidup rukun, sederhana, betul sederhana. Saling membantu atau saling tolong menolong. Lalu yang paling utama, mereka sangat setia taat kepada Allah. Nih, rajin berdoa. Ini ada banyak ya anak-anak ya. Oke. Baik, ini pelajaran kita untuk materi terakhir, hidup rukun dengan tetangga. Anak-anak, ada yang mau bertanya tentang ini? Tidak? Paham nggak sampai sini? Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Thomas Aquino. Sudah tahu loh ya, kalau Bunda tanya. Max, bagaimana? Ada manfaatnya nggak kalau kita hidup rukun dengan tetangga? Ada pastinya, ya. Oke, kalau gitu, ya, kalau gitu terakhir sebelum Bu Nanda selesaikan mic-nya, kita bahas soal yang halaman 60. Sudah kamu isi atau belum? Halaman 60, kan Bu Nanda sudah memberikan kunci jawabannya semuanya. Sudah. Ya. Loh, kalau ada yang belum, kamu sendiri yang rugi loh ya. Sudah 2 minggu yang lalu loh ya kunci jawabannya. Coba diperhatikan. Kalau belum, ya oke, good job. Nah, anak-anak mengisi ya dengan jawaban yang sudah Bunda kasih. Waktu Bunda kasih kunci jawaban, ada nomor 1, yang Romawi 1 itu ada yang salah di kunci jawaban, salah ketik. Tapi Bunda sudah revisi. Ya, udah Bunda kasih pengumuman di GCR. Kalau nomor 1 itu jawabannya yang benar adalah Yehuda. Ya. Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya yang tinggal di sebuah kota di Yehuda. Bunanda. Ya. Aku jawabnya ya. Iya, benar ya. Berarti ya, jangan. Oke, sudah diperbaiki ya. Dia mau tanya, Bunda mau bahas. Bu, aku nggak ngerjain di penugasan. Aku ngerjain sendiri. Yuk. Aku nggak lihat penugasan. Aku nggak lihat kunci. Kalau itu, Kunci. ya Aku nggak nanti lihat kamu kunci. lihat kunci, cocokkan kembali, Rolando. Ngerjain Ya, sendiri. cocokkan kembali kunci jawabannya ya. Oke. Ya. Baik, karena anak-anak semua tidak ada yang bertanya, ini juga gampang. Bu Nanda mau bahas yang persiapan latihan penilaian akhir tahun. Di halaman 62, buku jamrutnya yuk dibuka dulu. Halaman 62, Nak. Halaman 62. Oh my god. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Siapa yang mau bertanya tadi panggil Bu Nanda? Ya. Oke, wait. Si Jessica ya? Jessica yang bertanya. Mic-nya dimatikan dulu, mic-nya dimatikan dulu. Tanggal berapa ujiannya? Ujian apa? Di jadwalnya sudah ada ujian PAT. Minggu depan itu masih PH ya. Yang kamu tanya PH atau PAT? PAT kan sudah ada jadwalnya, nanti dikirim sama guru kelas. Nanti Jessica lihat ya. Oke. Ya, kalau PH? Mulai tanggal 21. Ya, kalau PH itu minggu depan. PH agama ya, minggu depan sebelum libur. Oke, kita bahas yang nomor 1 itu. Yang nomor 1, bahas bersama aja, waktunya nggak cukup Bu Nanda. Sama. Baik, nomor 1, sama-sama menjawab nanti ya. Orang yang percaya, Sama. orang Rolando,
Ya, Bunda Nanda selesaikan dulu membaca soal, oke? Orang yang percaya dan taat kepada Tuhan hidupnya apa? Hidupnya damai. Oke, Damai. langsung disilang C, damai. Damai. Florence 32. Ayo diisi bukunya. Damai. Florence 32. Duduk yang baik, Nak. Yuk. Yuk semangat, yuk. Tinggal 5 menit lagi selesai. Yuk. Nanti kamu ketinggalan. Yes, oke. Thank you. Oke, nomor 2. Sikap percaya pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus diwujudkan dalam doa. Doa? Iya, tanda salib ya. Ya. Nomor 3. Meskipun masih kecil, masih ingat Tarsisius ya? Tarsisius ini yang mengantar sakramen Maha Kudus, yang akhirnya meninggal, dilempari batu sama teman-temannya. Lempari batu. Ya, karena melakukan tugas yang apa? Yang berat. Ya, C. Berat. Ya. Oke. Nomor 4. Kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang adalah memperbaiki jembatan. iya, memperbaiki jembatan. Oke. Nomor 5. Anak yang patuh. Tahu yang patuh ya? Akan selalu titik-titik melaksanakan. Iya, betul. Melaksanakan perintah orang tua. Oke. Next, nomor 6. Isa akan dipersembahkan bagi Tuhan sebagai kurban titik-titik. Waktu itu masih ingat nggak kisah Abraham? Bakaran. Iya, kurban bakaran. Tetapi tidak sungguhan dikurbankan ya kan anak-anak? Tetapi apa anak-anak? Digantikan sama apa? Digantikan sama apa? Iya, anak domba. Karena Allah hanya menguji imannya Abraham, tidak sungguh-sungguh menyuruh Abraham untuk mengorbankan Isa. Oke. Paham ya? Oke. Nomor 7. 7. Bila godaan datang, kita harus berani mengatakan titik-titik. Pergilah. Mengatakan Pergilah. tidak. Iya, tidak. Oke, mengatakan tidak. Next, 8. Dalam doa Bapa kami, kita mohon dibebaskan dari titik-titik. Iya, kita berdoa kan pas doa terakhir, bebaskanlah kami dari yang jahat. Betul, pintar B. 9. 9. Menghormati. Ya. Langsung dijawab, Bunda belum bacakan soalnya. Iya. Menghormati. Oke, terakhir nomor 10, Maria mengunjungi saudaranya yang juga akan melahirkan. Ya. Melahirkan siapa tadi namanya? Anaknya Elizabeth siapa tadi namanya? Namanya anaknya Elizabeth siapa? Yohanes. Ada julukannya pembaptis karena ya tugasnya Yohanes adalah mempertobatkan orang-orang. Waktu itu ya mempersiapkan jalan untuk menyambut mereka mengenal Yesus. Nah, mempertobatkan salah satunya adalah dengan cara membaptis, maka dikenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Oke. Caroline ada? Oh, Caroline sudah left chat ya. Caroline ada ya? Apa ada ya? Caroline? Ada. Caroline bisa dengar suaranya Bu Nanda, Nak? Oke. Oh iya ada. Oke. Caroline bisa ngikuti ya. Itu Caroline dasar itu. Oke. Kenapa?
Baik, 1 sampai 10 ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Itu kan Caroline Beverly itu yang jawab. Ada. Lah iya, Caroline Beverly betul. Kenapa Rolando? Dikira kalau Oh, Caroline ada 2 ya? masuk itu. Oh my god, sorry. Iya. Ada 2 ya? Caroline 16 kan Bunda bilang 16. Jul, kalau 16 kan sudah jelas nomornya. Caroline Iya. Caroline. Ini kan kalian itu sakit. Oke. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Oke, Bu Nana masih ada waktu 2 menit. Ya. Oke, siapa yang Romawi 2? Harusnya ini kan tugasnya kamu. Romawi 2 ada yang sudah mengerjakan loh ya. Nomor 1 jawabannya apa? Doa yang diajarkan Yesus. Jawabannya? 2 sudah. Jawabannya adalah B. B. Yes. Ya. 2 jawabannya adalah yang minta diajari berdoa siapa? Jawabannya adalah iya, para rasul, betul. 3, sebutan bagi Allah. Iya, Bapa di surga. Oke. 4 langsung jawabannya apa? 4, ayo. 4. Oke, betul. A. 5 jawabannya apa? Yang harus kita datangkan apa? Jawabannya F, kerajaannya, betul. 6. Ayah, ibu, dan anak adalah apa? Keluarga. I. Iya. 7. Kakek nenek, betul. 8. Saling mengasihi. G. 9. Apa? Iya, H. Semua menjadi susah. 10 terakhir, yuk. Telah menerima karunia Tuhan. Bersyukur, benar. J. Kalau kamu yang belum, ayo kerjakan dulu tugasnya, selesaikan ya. Baik, anak-anak. Romawi 3 ada yang belum nih. Mana yang susah Romawi 3? Semua ada jawabannya di dalam buku ya kan? Baik, terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan sebelum Bu Nanda tutup dengan doa? Tidak ada semua? Oke. Siap. Siapa yang mau bertanya? Halaman Nomor 11 apa? Tadi nomor 11 apa, Bu? Elizabeth itu sudah tua ya. Iya, Elizabeth itu sudah tua. Lebih tua dari Bunda Maria ya anak-anak ya. Enggak ada nomor 11. Sebentar, ayo ngomongnya jangan teriak-teriak gini. Di telinganya Bu Nanda sepertinya kayak kalau Berarti Maria sangat muda. Iya, Maria masih muda. Nomor 11 tadi yang bertanya, nomor 11 mana, Ellen? 11 mana? Ada nomor 11. Romawi 1 atau Romawi 2 kan nggak ada. Kan nggak ada nomor 11. Yang mana kamu tanya nomor berapa? Enggak ada. Romawi 1 dan 2 yang mana? Aku bilang 11. Oke, kita tutup dengan doa ya. Kamu istirahat soalnya. Iya. Oke. Yang bisa Bunda yang Oke. ya. ini yang halaman 62 sampai 64 dikirimin Tidak. kunci Oh, jawabannya kunci juga. jawabannya. Iya, nanti akan Bunda kirim kunci jawabannya ya. Tapi hanya Romawi 3. Hanya Romawi 3 karena Bunda sudah jawab yang lain. Sudah kita bahas. Ya. Boleh Loh, iya, istirahat. Kita tutup dengan doa. Doa dulu. Mau istirahat. Oke. Halaman 60 sampai Kalau kamu ngomong terus, nggak akan doa loh. Nggak istirahat. Yuk. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa yang mimpin doa?
Oke. Jessica. Jessica sudah pernah, yang belum. Margareta dulu. Oke. Sudah pernah. Aleandra mimpin doa. Oke, semua ambil sikap berdoa, nak. Yuk, kita berdoa yuk. Ya. Oke. Ya. Aleandra bisa, nak, mimpin doa? Wajahnya mana? Oke. Aleandra? Bisa? Yang lain mic-nya dimatikan. Biar nggak ganggu. Oke. 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 Gak kedengaran ya, Aleandra? Oh, Aleandra nggak siap. Oke. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh belajar agama dengan baik. Kami sebentar lagi akan istirahat. Berkati makanan kami dan juga berkati orang tua kami. Kiranya mereka semua dalam keadaan sehat. Amin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke.